kasus 3.3. Nah ya, kasus 3.3. Jika dihitung dengan metode laba dibagi dengan rasio modal yang ketiga, modal akhir periode. Jadi, jika pertanyaannya bagaimana cara menghitung metode laba dibagi dengan rasio modal akhir periode. Ya, kita bahas di kasus 3.3. Ini udah diketahui di soal untuk mutasi masing-masing rekening. Udah Ibu pindahin juga ke sini. Nah, untuk karena yang ditanya adalah perhitungan rasio modal akhir, maka lihat di akhir periode. Ya, akhir periode untuk tuan A yaitu nih 72 juta. Ini didapat dari 58.500 ditambah 5.500.000 ya, dapatlah hasilnya 64. Kemudian 64 ini ditambah dengan 8 juta. Maka inilah hasil akhir periodenya. Saldo tuan A itu 72 juta. Begitu juga dengan tuan B. Ya, saldo awalnya ditambah dengan setoran tambahan. Tuan C juga sama. Setoran awal periode ditambah dengan setoran tambahan, dapatlah segini ya. Nah, jadi tinggal kita tulis di sini tabel untuk perhitungan labanya. Modal akhir. Jadi nilai absolutnya diisi berdasarkan modal akhir. Dia tinggal masukin, kemudian ditotal. Untuk mendapatkan nilai persennya, ini sama seperti cara kasus 3.2 dan 3.1. Totalnya ini ya, nilai absolutnya 72 dibagi dengan totalnya ya, dikalikan 100%. Dapat 32%. Untuk tuan B sama, 76.500 dibagi 5 dikalikan 100 dapat 34%. Nah, ini karena nilainya sama, maka hasilnya juga sama, 34%. Di total ini 100%. Nah, inilah rasio untuk membagi laba tuan A, tuan B, dan tuan C. Jadi, laba 45 juta dikalikan 32% dapatlah 14.400.000 ya. Begitu juga dengan tuan B, 45 dikalikan 34% dapatlah 15.300. Tuan C sama, 45 juta dikalikan 34% dapat 15.300 ya. Selanjutnya membuat jurnalnya ya. Nah, jurnalnya masih sama, rugi laba didebit pada modal. Modalnya adalah nilai laba yang dibagikan ya. 14.300 tuan A, 15.300 tuan B, 15.300 modal tuan C. Nah, untuk rekening privenya jurnalnya sama juga, modal pada prive ya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, ini masih sama isinya, ada awal periode, setoran modal, dan laba ya. Jadi ini karena ini masih sama, jadi nggak perlu diganti ya, karena soalnya sama. Yang membedakan adalah labanya ya. Labanya sesuai yang sudah kita cari. Dan tinggal ditambahin ke bawah, nih ya, dikurangi dengan prive ya, dapatlah hasilnya modal akhir. Nah, begitulah pengerjaan untuk kasus 3.3 ya.